Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat dengan tema cyber, espionage, dan data forgery. Dengan nama anggota, ada Rini Purnamasari Hasibuan, Putri Julianti, Bani Rasulia, Reza Zena Putri, dan Nurul Arfida. Next, cybercrime. Cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai alat atau komputer sebagai sasaran, dengan atau tanpa keuntungan sehingga merugikan pihak lain. Faktor penyebab dari cybercrime, yang pertama akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. 5. Sistem keamanan jaringan yang lemah. 6. Kurangnya perhatian masyarakat. Jenis-jenis cybercrime ada phishing, spoofing, cracking, ransomware, DDoS, injeksi SQL, carding, peretasan situs dan email, penipuan OTP, data forgery, cyber espionage, pemalsuan identitas. Sorry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cyber espionage atau pengintaian cyber. Pengintaian cyber adalah tindakan atau praktek mendapatkan rahasia dan informasi tanpa sepengetahuan pemegang informasi dari perorangan, kompetitor, rival, kelompok pemerintah, dan musuh untuk tujuan pribadi, ekonomi, politik, atau militer memakai berbagai metode di internet, jaringan atau komputer individual melalui pemakaian server, proxy, teknik cracking, dan malware yang meliputi Trojan horse dan perangkat pengintaian. Tujuan dari cyber espionage ini bisa beragam, mulai dari mencuri informasi rahasia perusahaan, intelijen negara, hingga data pribadi pengguna. Oleh karena itu, cyber espionage dapat membahayakan keamanan nasional dan pribadi individu, sehingga sangat penting untuk selalu waspada dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Selanjutnya ada kasus dari cyber espionage. Yang pertama itu ada Operasi Aurora. Salah satu contoh kasus spionase di dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009, pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu, yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di Cina, sehingga mengungkapkan serangan itu 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionase ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Yang kedua ada spionase Barack Obama dan McCain. Kasus spionase selanjutnya adalah yang dialami oleh John McCain dan Barack Obama. Selama kampanye presiden pada tahun 2008, hacker dari Cina atau Rusia diduga memasang spyware di komputer kedua kandidat presiden ini dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Lalu selanjutnya itu terdapat target umum cyber espionage. Target umum dari cyber espionage ini ada pemerintahan, perusahaan besar, dan organisasi. Selanjutnya yaitu ada target umum cyber espionage. Data yang diincar pelaku cyber espionage diantaranya ada 8. Yang pertama yaitu ada
data aktivitas penelitian dan pengembangan, 2. Data penelitian akademis, 3. Intellectual property, seperti blueprint atau formula produk, 4. Gaji, bonus, dan informasi sensitif lainnya mengenai keuangan dan pengeluaran organisasi. 5. Daftar pelanggan dan struktur pembayaran. 6. Tujuan bisnis, rencana strategis, dan taktik pemasaran. 7. Yaitu strategi politik, afiliasi, dan komunikasi. Yang terakhir yaitu ada intelijen militer. Selanjutnya itu ada hukum terkait cyber espionage. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab 7, pembuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang diantaranya yaitu 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya hukum terkait cyber espionage, bab 11, ketentuan pidana pasal 46. Di antaranya, 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda paling banyak 600 juta rupiah. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau dengan denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau dengan denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya ialah pencegahan terhadap serangan cyber espionage. Yang pertama adalah mengenali teknik yang digunakan dalam serangan cyber espionage. Yang kedua adalah menggunakan security monitoring tools untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga adalah pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. Kemudian adalah menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Yang kelima adalah pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Yang keenam adalah buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan risiko keamanan. Yang ketujuh adalah pastikan password diubah secara berkala. Dan yang terakhir adalah mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan. Selanjutnya ialah data forgery. Data forgery ini adalah tindakan memalsukan data dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Nah, pemalsuan database ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan cara membuat seolah-olah terjadi salah ketik. Nah, yang terjadi akhirnya adalah menguntungkan si pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan. Selanjutnya adalah motif data forgery. Ada 3. Yang pertama adalah kasus data forgery pada e-banking BCA, yaitu memasukkan sebuah website bank. Motifnya, pelaku menyalin tampilan website bank BCA seolah-olah milik BCA. Nah, tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas korban. Yang kedua adalah kejahatan kartu kredit yang dilakukan
lewat transaksi online di Yogyakarta. Nah, motifnya penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah email phishing. Nah, motifnya yaitu mengirimkan sebuah email phishing yang bertujuan untuk mencuri data rahasia tentang akun kita. Nah, email seperti ini harus diwaspadai dengan cara tidak memindahkan data mengikuti perintah-perintah hacker tersebut. Selanjutnya, Anda juga akan harus melakukan blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Di sini ada penyebab data forgery. Yang pertama ada faktor politik, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial budaya. Dan selanjutnya ada pencegahan terhadap serangan data forgery. Jika kita verifikasi dan diminta verifikasi dan diminta menyebutkan username, password atau kata sandi dan data yang lainnya, dan sampai Anda memberikan reaksi timbal balik. Apabila Anda tidak menanggapi dalam 48 jam, maka akun yang Anda miliki akan hilang. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Fail customer karena email phishing biasanya targetnya menggunakan orang random. Maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tetapi suatu saat nama kita yang akan digunakan langsung, cara lain yang biasa digunakan oleh hacker yaitu dengan menampilkan URL. Walaupun wajah webnya bisa jadi sangat menyerupai atau sama, tapi kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif itu patut diwaspadai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.